Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Kita melatih diri kita untuk menghadapi perasaan takut dan sedih tanpa merasa tenggelam oleh mereka. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, kehilangan itu sudah ada di dalam dirimu. Ia datang bersama setiap hubungan. Ini adalah pengingat bahwa perpisahan dan perubahan adalah bagian dari pengalaman manusia. Ketika kita tahu bahwa kehilangan itu adalah sesuatu yang dapat terjadi kapan saja, kita dapat mulai menerima kenyataan ini dan mengurangi rasa sakitnya. Ini bukan berarti kita berhenti mencintai atau mengurangi keintiman kita dalam hubungan, tetapi lebih kepada bagaimana kita mendekati hubungan itu dengan kesadaran bahwa apapun yang terjadi, kita akan mampu menghadapi perubahan tersebut dengan ketenangan batin. Dengan berlatih membayangkan kehilangan, kita mulai menyiapkan pikiran dan hati kita untuk menerima kenyataan tanpa kekacauan emosional yang luar biasa. Kita belajar untuk menghargai setiap momen dalam hubungan kita, tanpa bergantung sepenuhnya pada kehadiran orang lain untuk kebahagiaan kita. Kita belajar untuk menjadi kuat dalam diri kita sendiri, meskipun kita mungkin merasa rapuh. Ini adalah latihan dalam kebijaksanaan, karena dengan menerima kemungkinan kehilangan sebelumnya, kita mengurangi rasa kaget dan kesedihan yang datang saat kehilangan itu akhirnya terjadi. Kita sudah lebih siap. Bagi banyak dari kita, ketakutan terbesar datang dari ketidaktahuan. Kita merasa cemas tentang masa depan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini, mengendalikan apa yang kita bisa, dan menerima ketidakpastian dengan ketenangan hati. Rasa takut akan kehilangan itu mengakar pada gagasan bahwa kita memiliki kontrol penuh atas apa yang ada di luar diri kita. Padahal kita tidak pernah benar-benar memiliki kontrol itu. Kehilangan itu, meskipun sangat menyakitkan, adalah bagian dari hukum kehidupan. Dan dengan menghadapinya dengan pikiran yang lebih tenang, kita dapat menerima perpisahan sebagai bagian dari perjalanan kita, bukan sebagai kegagalan. Dengan latihan praemeditatio malorum, kita mulai mengurangi ketakutan dan kecemasan yang datang dengan kehilangan, dan mengubahnya menjadi pemahaman yang lebih matang dan tenang. Kita berhenti merasakan diri kita sebagai korban dari keadaan dan mulai melihat kita sebagai pejuang yang siap menghadapi apapun yang datang. Kita bukan lagi terperangkap dalam bayang-bayang ketakutan, tetapi kita dapat berdiri tegak, siap untuk melangkah maju dengan ketenangan apapun yang terjadi. Keempat, terima rasa sakit sebagai latihan batin. Jalan sunyi menuju kekuatan sejati. Saat dunia di luar seakan runtuh dan kamu merasa tidak lagi punya pegangan, ada satu hal yang sering kali paling sulit dilakukan, tapi paling menyembuhkan, menerima rasa sakit. Bukan dengan pasrah yang menyerah, tapi dengan keberanian untuk merasakan secara utuh dan sadar apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Kamu mungkin merasa hancur, dikhianati, kehilangan, dikecewakan, atau mungkin kamu sedang berada dalam masa transisi yang membuat seluruh identitasmu terasa goyah. Di titik ini, naluri manusia cenderung ingin kabur, mengalihkan pikiran, membungkam emosi dengan distraksi, atau memaksakan diri agar cepat baik-baik saja. Tapi stoikisme mengajarkan hal yang berbeda, bukan untuk melawan kenyataan, tapi menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang sadar. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf stoik, menulis, rintangan di jalan menjadi jalan itu sendiri. Artinya, apa yang tampak seperti akhir dari segalanya, patah hati, kegagalan, kehilangan, adalah bagian dari jalanmu. Bukan hambatan, tapi materi dasar yang akan membentuk siapa kamu selanjutnya. Dalam psikologi modern, proses ini dikenal sebagai post-traumatic growth, yaitu tumbuhnya kekuatan, makna hidup,
dan kedewasaan setelah melalui pengalaman traumatis. Namun prosesnya tidak instan. Kamu perlu ruang untuk merasakan, bukan untuk tenggelam, tapi untuk mengenali emosi apa yang hadir. Apakah itu marah, kecewa, sedih, takut? Sadari, beri nama, rasakan. Tapi jangan biarkan emosi itu mendikti seluruh hidupmu. Emosi bukan musuh, tapi juga bukan pemimpin. Mereka adalah sinyal dari batinmu, panggilan untuk menyelam lebih dalam ke inti keberadaanmu. Stoikisme tidak menyuruhmu menjadi kebal. Ia justru mengajakmu menjadi manusia seutuhnya, yang mampu merasakan duka tapi tidak dikendalikan olehnya, yang tetap hadir dalam penderitaan tapi tidak kehilangan jati diri. Dalam keheningan rasa sakit, kamu akan menemukan dirimu yang paling jujur. Bukan dirimu yang dikonstruksi oleh pencapaian atau validasi orang lain, tapi dirimu yang tetap berdiri bahkan ketika segalanya runtuh. Rasa sakit adalah latihan batin. Ia mengajarkan ketabahan, memperkuat otot mentalmu, dan membakar ilusi yang selama ini membungkusmu. Ketika kamu memilih untuk tidak kabur, ketika kamu hadir bersama rasa sakitmu dan berkata dalam diam, "Aku melihatmu, aku merasakanmu, tapi kamu bukan akhir dariku," maka kamu sedang membangun ketangguhan sejati. Inilah kekuatan yang tidak bisa dibeli atau dipinjam dari orang lain. Ini adalah kekuatan yang dibentuk dari dalam, dari kehancuran yang dipeluk, bukan dihindari. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai distress tolerance, kemampuan seseorang untuk bertahan dan tetap waras di tengah tekanan emosional. Dan itu bukan sesuatu yang lahir begitu saja. Ia dilatih hari demi hari dengan memilih untuk tidak lari, dengan memilih untuk tetap hadir satu napas dalam satu waktu, dengan menyadari bahwa badai tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi sesuatu yang lebih utuh. Jadi jika saat ini kamu sedang berada di titik terendah, izinkan dirimu untuk tidak kuat sebentar. Menangislah jika perlu, diamlah jika itu yang kamu butuhkan. Tapi jangan menyerah, karena di balik rasa sakit yang kamu peluk hari ini, sedang tumbuh sebuah jiwa yang lebih dalam, lebih sadar dan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak sendiri, kamu tidak gagal karena merasa sakit. Kamu sedang bertumbuh, dan seperti luka yang perlahan mengering, jiwa pun bisa sembuh, asal kamu bersedia merawatnya dengan kejujuran dan keberanian. Kalau kamu sedang menjalani masa sulit, dan ingin berbagi atau merasa didengar, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu suaramu bisa menjadi kekuatan bagi yang lain. Mari bertumbuh bersama. Kelima, berhenti memberi nilai berlebih pada eksternal. Saat dunia meninggalkanmu, jangan tinggalkan dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa hancur karena seseorang pergi? Karena tidak dipilih? Karena cinta yang kamu beri tidak kembali dengan cara yang kamu harapkan? Atau mungkin kamu sedang berada dalam ruang gelap setelah kehilangan pekerjaan, status atau validasi dari orang-orang yang dulu membuatmu merasa berarti. Ketika semua hal yang dulu menjadi sumber rasa bangga dan identitasmu perlahan menghilang, kamu mulai bertanya, siapa aku tanpa semua ini? Dan rasa sepi itu begitu dalam, seperti kamu sedang kehilangan dirimu sendiri. Namun disitulah awal dari sebuah pemahaman yang selama ini terabaikan, bahwa kamu bukan apa yang kamu miliki, bukan siapa yang mencintaimu, dan bukan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Dalam Stoikisme, Epictetus menulis, jika kamu bahagia dengan sesuatu dari luar, kamu bergantung pada sesuatu yang bisa diambil kapan saja. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi ketika diterapkan di tengah luka dan kehilangan, ia mengandung kekuatan luar biasa. Karena pada akhirnya, nilai dirimu tidak pernah berada di tangan orang lain. Ia ada di dalam. Tak tergoyahkan, tak bisa disentuh, bahkan oleh kehilangan yang paling menyakitkan sekalipun. Namun ini bukan ajakan untuk menjadi dingin atau tidak peduli. Ini adalah ajakan untuk kembali ke dalam, ke tempat di mana harga dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang datang atau pergi, tapi oleh hubunganmu dengan dirimu sendiri. Dari sudut pandang psikologi, konsep ini dikenal sebagai self-worth yang tidak bergantung pada faktor eksternal. Banyak dari kita sejak kecil diajarkan untuk mengaitkan harga diri dengan pencapaian, penampilan, atau seberapa disukai orang lain. Maka ketika semua itu retak, kita merasa kosong, tapi ini adalah bias yang keliru.
Nilai dirimu tidak naik turun mengikuti perasaan orang lain. Nilai dirimu melekat karena kamu hidup, karena kamu sadar, karena kamu bertumbuh, bukan karena kamu sempurna. Berhenti menggantungkan dirimu pada pengakuan luar bukan berarti kamu harus memutuskan hubungan dari dunia, tapi kamu mulai menyadari bahwa hubungan terpenting adalah hubunganmu dengan batinmu sendiri. Di saat dunia menolak, kamu bisa tetap menerima dirimu. Di saat cinta dari luar menghilang, kamu bisa tetap mencintai bagian terdalam dari dirimu. Dan ketika kamu belajar berdiri di atas pondasi itu, kamu akan menjadi kuat dalam kesunyian, tidak mudah tumbang dalam penolakan, dan tetap utuh di tengah kehilangan. Ini bukan proses yang cepat. Akan ada hari-hari ketika kamu masih merasa hampa. Tapi perlahan, ketika kamu berhenti menilai dirimu dari siapa yang membalas pesanmu atau siapa yang memujimu, kamu akan menemukan bahwa ketenangan tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari kesediaanmu untuk menyadari bahwa kamu layak. Bukan karena orang lain berkata begitu, tapi karena kamu sendiri memutuskan untuk melihat nilaimu. Berhenti mengejar pengakuan bukan berarti berhenti berkembang. Justru ini membuka ruang bagi pertumbuhan sejati. Pertumbuhan yang tidak lagi kamu lakukan demi dinilai baik oleh orang lain, tapi karena kamu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu untuk dirimu. Ketika kamu mulai melihat ke dalam, kamu tidak lagi rapuh di hadapan dunia yang berubah-ubah. Kamu menjadi kokoh, bukan karena kamu selalu bahagia, tapi karena kamu tahu bahwa kesedihan pun tidak bisa mengambil siapa kamu sebenarnya. Jadi jika kamu sedang merasa kehilangan, bukan hanya seseorang tapi juga rasa berharga dalam dirimu, dengarkan ini baik-baik. Kamu tetap berarti, bahkan ketika tidak ada yang melihatmu. Nilaimu bukan produk dari cinta orang lain. Nilaimu adalah keputusan harian untuk menghormati dirimu sendiri, apapun yang terjadi di luar sana. Jika kamu sedang dalam proses menyembuhkan diri dan ingin menemukan kembali harga dirimu, tuliskan satu hal tentang dirimu yang ingin kamu hargai mulai hari ini di kolom komentar. Mari bantu satu sama lain untuk melihat cahaya yang mungkin tersembunyi di balik luka. Keenam, bangun kembali tujuan hidup berdasarkan kebajikan. Kekuatan sejati lahir dari dalam. Saat hidup terasa hampa dan kamu merasa semua yang kamu kejar runtuh di depan mata, cinta yang tak berbalas, relasi yang kandas, atau pengakuan yang tak kunjung datang, maka saat itulah kamu ditantang untuk bertanya ulang, untuk apa sebenarnya aku hidup? Karena tak ada luka yang lebih sunyi dari kehilangan arah. Kamu bisa punya segalanya, tapi tanpa arah, semuanya terasa kosong. Dan kamu bisa kehilangan segalanya, tapi jika masih punya tujuan, kamu tetap bisa berjalan. Dalam kondisi hancur, tujuan hidup sering kali kabur. Kita mulai kehilangan motivasi, merasa kecil, bahkan bertanya apakah semua perjuangan ini sia-sia. Tapi di tengah kehancuran itu, stoikisme memberi satu jalan. Membangun hidup bukan di atas cinta eksternal, tapi di atas fondasi yang tak bisa dicabut siapapun, kebajikan. Para filsuf stoik percaya bahwa tujuan hidup yang sejati bukanlah meraih cinta, kekayaan atau pengakuan, tapi menjadi manusia yang baik, yang bijaksana, adil, berani, dan mampu mengendalikan diri. Inilah 4 kebajikan utama stoik yang bukan sekadar teori, tapi jalan hidup yang bisa membangkitkan siapapun dari kehancuran. Mari kita bayangkan ini bersama. Kamu baru saja mengalami patah hati atau penolakan besar. Segalanya terasa runtuh dan kamu mulai merasa tidak berarti. Di titik ini, kamu bisa tenggelam dalam pencarian baru, mencari pengganti, pengakuan baru, atau pelarian apapun yang bisa membuatmu merasa cukup. Tapi itu hanya siklus yang berulang. Yang kamu butuhkan bukan tambalan, tapi transformasi. Dan transformasi sejati dimulai saat kamu mengubah fokus dari memohon cinta eksternal menjadi membangun kekuatan internal. Bukan lagi bertanya, siapa yang akan mencintaiku? Kena swing, tapi siapa yang ingin aku jadi, terlepas dari siapa yang tinggal atau pergi. Kebijaksanaan mengajarkanmu untuk menilai hidup dari perspektif yang lebih luas, bahwa rasa sakitmu punya arti, bahwa kesulitan ini adalah bagian dari pembentukan karakter. Keadilan menanamkan dalam dirimu rasa tanggung jawab untuk tetap berlaku adil pada dirimu sendiri dan orang lain, meskipun hatimu terluka.
Keberanian adalah kemampuan untuk tetap berjalan meskipun dunia terasa gelap. Dan pengendalian diri memberimu kekuatan untuk tidak bereaksi impulsif saat emosi meluap.